materi exegesis. Ya, yang pertama adalah lapisan historia atau lapisan pertama, yaitu sarkic, literal, dan historical meaning. Ya, nah ini dibagi menjadi 5 langkah. Ada teks aslinya, DP itu berarti Yunani, PL itu berarti Greek, atau kita juga bisa pakai Yunani dua-duanya. Waktu kita membaca PL tapi versi Septuaginta itu Yunani. Sebab itu penting kita kuasai Yunani ya. Hari ini nanti kita akan lanjut tentang mood. Oke, mood dan kalau mood hari ini bisa selesai. Kita masuk tense. Nah, kemarin person, number, dan voice, ya kan? Person ada orang pertama, kedua, tiga. Number, singular, plural. Kalau voice, aktif, middle, aktif berarti subjek yang melakukan tindakan. Voice, middle, subjek melakukan tindakan, tapi juga kembali kepada subjek. Ini lebih kepada lalu pasif, berarti subjeknya dikenai tindakan. Nah, itu dasar-dasarnya mesti ingat, aktif, pasif, dan middle. Itu karena pengaruh nanti waktu kalian literalnya langkah ketiga. Jadi kalau udah kuasai aktif, pasif, nah waktu kata kerja itu bentuk pasif, ya diterjemahkan bentuknya pasif. Ya, nah ini berkaitan dengan lapisan pertama, mesti ngerti. Teks aslinya ada syntactic form, structure, ya, atau struktur teks aslinya. Nah ini kita bisa dibantu di LIDI, ya, di Biblewobs. Lalu kita mesti terjemahkan secara literal. Yang keempat, syntactic content. Ya, syntactic content itu berarti isinya. Misalnya kalau isi dari form ya berarti kontennya 4 gitu, ya. Lalu konteks historisnya. Nah, setelah itu kita perlu dari lapisan 1 kita masuk ke lapisan lebih dalam, lapisan kedua. Tentang teoria, noetik, spiritual, mystical meaning. Ya, tadi contoh misalnya Galati 4 ayat 19. Paulus berkata, "Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit, rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Nah, kok Paulus seorang laki-laki bisa menderita sakit bersalin? Oke, teksnya memang betul. Ya, gitu. Apa dikatakan itu odino, ya, sakit bersalin gitu. Itu literalnya. Nah, tentu yang dimaksud Paulus sakit bersalin itu bukan berarti dia lagi hamil anak laki-laki atau anak perempuan. Ya, dia lagi apa? Sedang mengandung apa? Iya. Gitu. Secara spiritual. Makanya kita perlu belajar yang namanya semantik konten. Nah, semantik konten ini inti dari eksegesis. Konten itu berarti tadi kalau ada sintaktik konten, maka ada semantik kontennya. Sintaktik itu terjemahan survei structure-nya, maka semantik konten itu terjemahan apa? Structure. Atau isi semantis. Tapi ini didukung oleh data-data di dalam kitab suci. Kita nggak boleh asal, ya. Dan tulisan-tulisan dari para bapak gereja. Itulah Christ Center. Oke, langkah 6 ini adalah langkah yang paling sentral di mana kita harus bisa bersinergi antara pikiran kita manusia, deep structure. Tadi kalau saya baca tadi ya, deep structure saya, pikiran saya, Rasul Paulus ini sedang berusaha keras, dia sakit melahirkan, dia bersalin, sampai Kristus menjadi terbentuk di dalam jemaatnya. Di dalam jemaat. Ini pikiran saya nih. Yang dimaksud Paulus sedang sakit bersalin itu maksudnya apa? Dia sedang membentuk atau dia sedang mengandung rupa Kristus.
dia sampai nanti jemaatnya juga mengandung hal yang sama. Gitu. Tapi pikiran saya ini kan perlu bersinergi, ya, bersinergi atau didukung Allah. Ini yang penting. Kita nggak boleh asal tafsir, tapi bersinergi dengan pikiran Allah. Pikiran Allah itulah pikiran Kristus, Christ Center tadi. Ya, yang dia maka Christ Center. Nah, Christ Center itu di mana? Interaksi di dalam kitab suci itu. Maka kita perlu melihat teks-teks lain. Ya, dari para bapak gereja atau eklesia. Misalnya ya. Baru yang ketujuh, konsep teologis. Nah, dari penjelasan langkah 6 itu kita rumuskan jadi doktrin. Ya, bentuknya ide utama, ide pendukung dirumuskan dari semantik konten di atas. Doktrin atau didaskalia ini harus dibuat menjadi sesuatu yang personal atau diringkas. Ringkas itu kalau kita ngejus itu dapat sarinya gitu loh. Ya. Nah, itu personal. Artinya kita refleksi, kita menghayati doktrin yang di nomor 7 itu diturunkan ke dalam hati. Untuk memperbaiki kelakuan, correction, mendidik orang dalam kebenaran atau instruction in righteousness. Oke, itu langkah 8. Lalu lapisan ketiga, inilah moral atau psychic-nya. Lapisan yang kita mesti taat. Ya, aplikasinya, ketaatan, obedience yang dikerjakan dengan segenap kekuatan kita untuk melakukan perbuatan baik. Tiga jelas. Perbuatan baik yang kita kerjakan itu pada akhirnya apa? Membawa kita kepada lapisan keempat, anagogik ini atau eskatologis. Ya, inilah terakhir di mana saya menjadi serupa dengan Kristus tadi. Tapi bersalin dulu. Artinya bersakit-sakit dulu sebelum kamu bersuka cita, ya kan? Seperti seorang ibu yang melahirkan, sakit dulu dia, mengandung 9-10 bulan itu nggak enak, ya kan? Macam-macam itu. Mungkin kalian belum pernah ya. Jadi yang jadi cowok sih enak, ya kan? Jadi cewek ini 9 bulan lebih. Nah, tapi pada akhirnya apa? Setelah bayi itu dilahirkan, apa? Pasti itulah kesenangannya, itulah nanti kita akan menikmati apa namanya jerih lelah kita, ya, menikmati apa namanya sakit melahirkan itu, menjadi serupa dengan Kristus, mencapai kekudusan yang sesungguhnya, ya. Kita bisa baca dalam Roma 8, 1 Yohanes 3 ayat 2, ya. Nah, anagogik atau eskatologi adalah langkah terakhir kita membaca kitab suci, bagian itu semakin menguduskan kita untuk menjadi segambar dari serupa Kristus. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya ya. Contohnya saya ingin yang ini tadi ya, Galatia 4. Ini contoh misalnya. Kita baca teks Yunaninya, coba baca ini. Teknia, Us pali odino akri ya morphote Christos and humin, ya know? Nah, nanti waktu kalian apa namanya belajar belajar Yunani ini kan nanti di situ belajar akusatif, nominatif, belajar casesnya, substantifnya kan, tapi juga belajar apa? Kata kerjanya. Kita buka Bible, Galatia 4 ayat 19. Nah, kalian harus tahu sintaktik formnya, benar nggak? Lalu harus tahu terjemahan detail, ya kan? Lalu bisa tahu kontennya. Ini kira-kira kontennya berapa ini? Nih, tekniamu, odino, us palin, Christos, morphote, and humin. 1. Ya kan? Anak-anakku, tekniano. Ini kan vokatif. Berarti ingat, belajar. Jadi Paulus memanggil jemaat di Filipi itu
dia panggil apa? Anak-anak. Tentu ini satu, nah anak-anak tuh transformasinya di mana? Kalau literalnya apa nih? Tekna itu anak, plural ya kan? Berarti anak-anakku. Kalau secara spiritual ini berarti apa? Anak rohaninya. Berarti jemaat itu kayak anak dia. Anak itu berarti apa? Paulus seperti orang tua. Orang tua yang melahirkan. Jadi yang membuat gereja di di Galatia itu ada itu karena melahirkan. Dari nggak ada jadi ada. Kan gitu anak itu. Lahir dari perut rahim ibunya. Ya kan? Nah, itu secara spiritual disebut anak itu berarti. Lahir dari Paulus, lahir dari buah penginjilan Paulus. Terus apa lagi? Ini menggambarkan hubungan kedekatan. Paulus dengan gereja di Galatia itu apa hubungannya seperti orang tua dan anak. Maka dia sebut anak-anakku. Itu artinya apa? Memang dia lahirkan dan dia rawat. Biasa ini. Jadi dia nggak panggil saudara-saudara, adelphos ya. Dia nggak panggil apa namanya? Biasanya apa? Saudara-saudara kan. Tapi dia panggil. Nah, berarti kalau kita masuk ke langkah 6 tadi, mana langkah 6 ini? Semantik kontennya apa kalau di situ anak-anak? Transformasi dong. Anak-anak itu menjadi apa? Deep structure-nya apa ini? Ini pikiranmu apa nih? Kalau teksnya ngomongnya anak-anak, berarti semantik konten itu teorianya apa? Pikiranmu. Deep structure-nya apa? Anak-anak di sini maksudnya anak-anak rohaninya. Artinya apa ini? Gereja di Filipi itu lahir dari penginjilan. Ngomong gitu dong. Ya, ngerti? Ya kan? Terus apa yang kedua? Hah? Berarti anak-anak ini anak-anak spiritual yang lahir dari dia, kedekatan Paulus dengan gereja di di Galatia. Kedekatan apa namanya? Emosional. Kamu punya anak, kamu dekat gak sama anakmu? Ingin dekat gak? Kamu rawat gak? Kamu jaga gak? Pasti, kan gitu. Oke, jadi gereja di Galatia ini adalah apa? Pertama, lahir dari penginjilan dia, kemudian menunjukkan hubungan yang dekat, yang personal. Kamu dengan orang tuamu kan hubungannya apa? Personal kan? Jadi ini namanya kalau kita udah langkah 6 ini namanya apa di sini? Pikiran kita manusia. Ini deep structure namanya di sini. Namanya pikiran kita manusia deep structure. Tapi ini harus didukung dengan apa? Harus bersinergi dengan apa? Pikiran Allah. Jangan kita asal tafsir. Gimana caranya, Pak? Nah, kamu kan udah menguasai ini ya, teknamu. Ini artinya vokatif, ini genitif. Ini kan anak-anakku artinya. Nah, berarti Paulus memanggil gereja di Galatia itu anak-anak. Ya. Kenapa kok dipanggil anak-anak? Kamu lihat dong konteks historisnya. Gimana memberitakan Injil di sana. Ya kan? Walaupun jemaat di Galatia itu banyak diajarkan Injil-Injil palsu banyak. Tapi dia mau jaga ini jemaat Allah maut menguasai mereka. Oke, maka dia sadarkan lagi. Kamu loh, anak-anak yang aku lahirkan, masa kamu nggak mau dengar? Ngerti? Masa kamu mau mengikuti ajaran yang lain? Padahal ini kamu anakku nih. Ya kan?
Kamu anakku sendiri. Masa kamu lebih dengar tetangga daripada orang tuamu? Benar nggak, Rosmi? Ya kan? Kamu lebih senang sama tetangga daripada orang tuamu kan? Oke, nah kita kasih data-data lain. Ya, misalnya coba baca Galatia 1 ayat 8. Sekalipun namun kami yang persoalan mereka dan juga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu tertutup lagi. Kamu kasih data. Kamu pikiranmu ini, kamu kasih data. Oh, ternyata di teks yang lain itu di Galatia 1:8 benar. Jemaat Galatia ini mbalelo. Injil yang lain masih terikat kepada hukum Taurat dan sebagainya. Gitu loh. Kasih data-data kitab suci. Lalu kamu kasih data juga untuk mendukung supaya pikiranmu nyambung dengan nggak salah gitu. Jadi pikiran itu perlu di cross check gitu dengan kemudian kita lanjut. Misalnya di sini selain anak-anak, terus apalagi di sini? Nih, Odino, sakit bersalin yang sampai Kristus itu terbentuk. Nah, ini pasif. Sampai Kristus nominatif berarti subjek ya kan? More. Nanti kita belajar mood ada mood namanya subjunctive, aorist itu tense, pasif itu apa? Voice. Ya kan? Third person orangnya, singular numbernya. Itu gunanya kita belajar apa namanya? Yunani supaya kamu bisa terjemahin morfote ini bisa terjemahkan apa kalau pasif. Bukan membentuk, tapi dibentuk. Sehingga kalau di sini diterjemahkan sampai Kristus dibentuk. Kalau LAI menjadi nyata, aktif, ya kan? Dibentuk, ya kan? Enhumid di dalam kamu. Oke, jadi kalau di sini intinya di sini ini ya, Odino aktif ya kan, indikatif, present, aktif, first person, singular. Aku bersalin. Ya, nih. Nah, kalau di sini diterjemahkan demi kamu, aku melahirkan. Nah, itu terjemahan literalnya. Odino itu artinya apa? Aku sakit, berusaha keras maksudnya. Melahirkan ya, bersalin maksudnya. Oke? Aku berusaha keras melahirkan lagi. Laginya yang mana di sini? Alin. Oke. Ya. Jadi sakitnya nggak sekali. Ya. Nah, ini present. Nanti kita belajar present. Present ada yang berulang-ulang. Kayak kamu makan, mandi, belajar, tidur, itu kan berulang-ulang. Oke, nah, itu present nanti. Nanti kita belajar present. Ya. Nah, kamu lihat di sini. Aku berusaha keras melahirkan lagi. Sakit lagi. Kapan sampai Kristus dibentuk di dalam kamu? Ini lapisan 1. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa bagi 2 konten atau 1 lah ya. Ini pertama Rasul Paulus melahirkan atau bersalin sampai Kristus menjadi terbentuk di dalam jemaat Galatia. Oke. Nah, apa teori yang satu ini? Ini kamu lakukan namanya apa? Semantik konten. Apa itu semantik konten? Nah, kamu sintaktik konten ini, sintaktik kontennya mana tadi? Ini
Ada 2 poin ya, misalnya. Ini kamu ubah menjadi apa? Kamu ubah ini transformasi di atas, kamu transformasi jadi deep structure, isi semantisnya inilah teorianya ini. Semantik konten itu isi semantis maksudnya, ya. Oke, ini yang kamu ubah. Tentu waktu kamu ubah ini kan pakai pikiran kita manusia. Waktu kamu transformasi itu menjadi deep structure, ini pikiranmu. Nah, harus bersinergi dengan apa? Pikiran Allah. Pikiran dari gereja, para bapak gereja, eklesial. Nah, itu dia. Oke? Nah, jadi misalnya nih, setiap orang percaya membentuk Kristus sampai sempurna dan siap dilahirkan di dalam dirinya. Oke? Ada janin yang harus terbentuk. Sehingga pada suatu saat nanti akan siap dilahirkan. Ini pikiran siapa ini? Saya. Ini deep structure. Jadi dari teks ini kita jadi ngerti orang percaya itu sedang membentuk Kristus sampai sempurna dan siap dilahirkan di dalam dirinya. Ya, janin itu adalah Kristus yang terus rahim. Nah, rahim itulah hati kita. Dalam proses kehamilan sampai melahirkan ada perjuangan atau kerja keras yang harus kita kerjakan. Itulah askesis atau latihan rohani. Rasul Paulus melakukan askesis itu demi gereja. Dia memperlakukan dirinya seperti seorang ibu yang merawat janinnya. Maka dia ngomong anak-anakku tadi. Seperti demikianlah dia merawat janin. Atau Kristus menjadi nyata di dalam diri mereka. Kristus yang terbentuk sempurna atau menjadi nyata di dalam hati, itulah yang disebut dengan pengilahian atau menjadi serupa Kristus, teosis tadi. Ini contoh bagaimana saya membaca teks itu menghasilkan apa namanya? Deep structure. Terus dan Bapak gereja di sini belum. Nah, ini kita harus cari data lagi. Ngerti gak? Tapi ini hanya contoh. Ini pikiran sudah interaksi dengan data-data kitab suci? Belum ada di sini. Bapak gereja? Belum. Nah, mesti lain misalnya, ini kadang-kadang kan saya males ya, saya berhenti aja di sini. Belum belajar ini ya. Sudah buat di sini 1 Timotius 4 ayat 12. Coba kita lihat. Di sini. Ini coba kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Coba bacakan yang Indonesianya dulu. Apa di sini? Ya. Nih, kalau kita lihat teksnya, kira-kira sintaktik formnya itu seperti ini. Ya. Kalau di sini ada berapa konten nih? 1, 2. Ya kan? Gitu. Nah, yang pertama apa? Ini kan? Ini yang pertama, ini yang kedua.
Kalau kita terjemahkan secara literal ini berarti apa? Jangan ada seorang pun memandang rendah kepadamu, ini satu. Maka sintaktik konten ini paham? Oke, medeis jangan seorang pun. Kata froneto memandang rendah kemudahan kamu. Melainkan, tetapi gino, to pos. Sintaktik konten kedua apa? Ini. Tetapi jadilah teladan. Bagi orang perbuatan, kasih, iman, dan kesucian. Oke, maka sintaktik konten yang kedua, jadilah teladan. Jadi jangan dipandang rendah, jadilah teladan. Kesucian. Nah, dapat kan? Dua konten kan? Gitu. Nah, dua konten inilah yang kita perlu perhatikan di sini. Apa yang kamu pahami di situ? Apa yang bisa kamu transformasi dari sini? Jangan ada seorang pun memandang rendah kemudaanmu. Apa yang kamu pahami? Kewibawaannya. Ya kan? Jangan dipandang rendah itu maksudnya apa? Kan, maksudnya apa itu? Kamu jaga wibawamu. Ngerti? Kalau saya ngomong di sini, deep structure itu berarti pikiran saya. Ya, berarti tak ambil kawat gigi, jangan tidur, ya kan? Ya tahu. Apalagi contohnya, misalnya kalau transformasinya, apa dia gembala domba? Bukan kan? Yesus tukang kayu. Maksudnya kalau dia ngomong akulah gembala yang baik, itu artinya apa? Iya, dialah yang memelihara, merawat domba-dombanya kan, menjaga keselamatan dombanya, kasih makan, kan gitu. Itu apa namanya? Deep structure. Jadi kalau saya ngomong, misalnya Paulus ngomong di sini, orang pun memandang ke kamu, deep structure-nya apa? Kan kita harus temukan deep structure dulu kan? Ini lihat. Ini langkah 6 adalah pikiran Allah. Jadi kita ngerti dulu teksnya. Oh, memandang rendah kemudahan apa? Kemudahanmu. Berarti yang saya pahami apa nih? Timotius menjaga kewibawaannya. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang tua nasihatnya, kamu jangan direkan ya sama si A gitu. Itu maksudnya apa? Nah, kamu jaga, jangan dipandang rendah
cowok itu gitu ya. Obral cinta. Apa salah? Cowok itu maksudnya gimana? Dia sebagai imam di dalam gereja itu, Timotius itu. Dia hati melayani. Nah, maka dia diangkat imam oleh Rasul Paulus yang masih berusia muda dibandingkan dengan orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Nah, ini nasihat pastoralnya. Wibawanya karena dia sebagai imam. Dia bukan jemaat biasa gitu. Oke. Nah, sebagai seorang imam, baru saya interaksi nih dengan teks lain. Mengatur dan menggembalakan umat. Nah, muncullah 1 Timotius 4 ayat 14. Dia memberitakan dan mengajar ajaran para rasul. Ya kan? Itu tugas dia sebagai seorang imam. Sehingga tugas yang mulia ini jangan sampai dianggap sepele. Otoritas Timotius sebagai imam harus tetap terjaga supaya gereja tetap menjadi tiang penopang dan dasar masuk berbagai ajaran sesat dari pengarah-pengajar sesat. Kalau saya ngomong Timotius harus menjaga kewibawaannya, saya interaksi nggak dengan teks lain? Interaksi. Itu maksud saya. Artinya, pikiran kita itu, mana tadi? Pikiran kita itu harus apa? Didukung oleh data-data di dalam kitab suci. Itu loh. Lihat contohnya. Dan juga tentu dari para bapak gereja. Nah, bapak gereja saya ambil yang ini. Nih, observe. It becomes a priest to command. Nah, siapa yang menjadi priest? Timotius. Timotius menjadi imam. Dia punya wibawa. Oke, jadi dia nggak hanya selalu ngajar doang, tapi dia punya power, punya kuasa. Itu. Ya. Nah, tapi karena dia masih muda, ada common prejudice. Ada orang-orang yang prejudice. Prejudice itu maksudnya apa? Meremehkan. Sehingga Paulus mengatakan jangan ada orang yang meremehkan kemudaan. Ini berarti menjaga kewibawaan. Sebab dia ini ya. Nah, terus dia katakan namanya punya karakter. Yang di sini nggak boleh ya apa yang dia ya pokoknya kalau ya
Gitu. Baru lanjut lagi Paulus enggak. Tupos itu contoh dalam kehidupannya di hadapan umat yang dia layani. Mana dia menjaga wibawanya? Ya, nah makanya bagi mereka yang meremehkan kamu itu ujian. Nah, saya mengatakan, tuh lihat, ya, Timotius itu bisa menjadi tidak diremehkan, harus apa? Menjadi contoh. Itu adalah pikiran, ya kan? Nah, menjadi contoh bagi sesamanya. Seperti apa? Contoh apa? Paulus jelaskan ini. Perkataan, perbuatan, kasih, iman. Saya ngomong gini, nih, kalimat ini ya. Kalian perhatikan. Ini adalah teladan Kristus yang menjadikan Kristus terlihat. Kristus atau orang percaya. Teladan baik di dalam pengembalaan atau pelayanan gereja. Ini teks yang didukung. Dan juga teladan di hadapan adalah hukum Kristus yang hidup seperti yang dituliskan oleh Kristus. Kamu lihat. Lalu ada Bapak gereja. Nah, itu cara masuk dengan teladan di dalam perkataan, perbuatan, kasih, iman, dan kesucian itu apa? Teladan di dalam penggembalaan dan teladan di hadapan sesama umat. Jadi nggak hanya baik waktu melayani aja, tapi dalam kehidupan sehari-harinya gimana? Ada orang penggembalaannya bagus, tapi keluarganya hancur. Dua-dua, teladan di dalam penggembalaan atau pelayanan, tapi juga teladan di dalam sesamanya, dengan sesamanya, misalnya dengan keluarganya, dengan orang lain. Oke, ini Krisostom. Nah, pendapat saya didukung nggak sama Krisostom? Ada. Ini baca ini. Ini menjadi model. Dia bilang ini adalah living law, kamu menjadi hukum yang hidup, bukan lagi hukum yang tertulis, tapi hukum yang hidup. Oke? Nah, jadi hukum Allah yang tertulis sekarang menjadi hukum dinyatakan dalam segenap anggota tubuh, baik mulut, kaki, dan tangan. Jadi kalau dijadikan teladan jadi menjadi tupos, itu artinya apa? Kalau itu artinya orang melihat kamu itu seperti Kristus. Nah, melihat Kristus itu berarti orang itu melihat seperti yang sempurna. Yang sempurna itu seperti apa sih? Berarti mulut, kaki, iman, tubuh, mulut mesti sempurna, kaki, tangan, perbuatan mesti sempurna. Bahkan jiwanya, iman dan kesangkat hukum Allah yang hidup, yang kita persembahkan kepada Allah. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi dari penjelasan ini ya, misalnya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, olah lagi, ya, kita di dalam penggembalaan dan di hadapan sesama. Oke? Nah, lalu yang dimaksud dengan teladan di hadapan pengembalaan dan sesama itu berarti teladan yang sempurna di dalam apa? Berkasih, iman dan perkataan, perbuatan, kasih itu berarti tindakan kita, segenap anggota tubuh kita. Nah, itu juga menjadi
teladan. Nah, itu baru menjadi apa? Tapi data-datanya ada. Nah, ini dia. Pak, gimana cari data-datanya? Kamu lihat 3 data-data seperti ini. Ya. Nah, baru dari situ kamu ringkas dan Kristus. Ide pendukungnya apa? Teladan di dalam sebagai gembala dan jiwa dan tubuh. Oke, ringkasannya ini apa? Inilah yang masuk ke dalam hati kita untuk menegur kita. Ya, apa? Aplikasi, obedience, dan anagogi. Nah, ini nanti saya baca. Oke, yang penting kalau target saya, kalau kalian bisa mengerjakan langkah 6, 7, 8 ya, karena di situ memang betul-betul noitiknya kan yang jalan. Pohon ara itu. Hah? Coba baca teksnya. Matius berapa itu? Satu contoh lagi ya, sebelum kita break dulu, nanti sesi 2 kita masuk Yunani. Pohon ara, ada yang udah baca? Matius berapa? Coba baca ayatnya. Nah, coba baca Vivian. Ya, bahasa Indonesia dulu. Tapi waktu yang tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah. Nah, coba kamu pahami transformasi teks itu. Misalnya nih, Yohanes 8 ayat 12, coba buka. Yohanes 8 ayat 12. Contoh yang sering saya pakai juga. Yohanes 8 ayat 12. Satu orang bacakan Indonesia. Akulah terang dunia, siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Oke, akulah mengikut. Ia punya terang hidup. Ya, nah kita lihat teks Yunaninya dulu ini. Lalu kita lihat apa namanya? Ayat 12, ya kan? Ini dia. Oke, Yesus berkata, dua, ya kan? Ego emi to fos to kosmo. Yang kedua, siapa yang mengikut aku, apa? Ume peri patese, tidak akan
berjalan dalam kegelapan. Yang kedua, tetapi inti utamanya di sini ada dua. Oke, yang Yesus katakan itu ada dua nih, satu, dua. Yang pertama, aku adalah terang dunia. Yang kedua, barang siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi memiliki terang hidup. Nah, satu dulu. Kalau misalnya ini coba baca Inggris. Phos to cosmo. Ego emi to phos to cosmo. Kalau diterjemah literalnya apa? Ego aku, emi adalah terang, to cosmo dunia. Aku literalnya itu satu sintaktik konten ini ya kan? Maksudnya apa nih? Kalau misalnya aku adalah terang dunia, maksudnya Yesus adalah terang dunia, maksudnya apa? Apa pikiran kalian? Jangan langsung lihat teks-teks lain dulu, Bapak gereja, nanti dulu. Ini dulu. Untuk ngerjain semantik konten, caranya gitu. Jadi kita perlu uraikan sintaktik konten tadi, transformasi dulu dari menjadi deep structure. Deep structure-nya sekarang. Apa? Oke. Makanya fokus kepada teksnya itu kan, pahami. Dari kontennya satu dulu ini. Nih, ego ini. Aku adalah terang dunia. Nih, menjadi itu survei structure-nya. Ubah atau transformasi menjadi deep structure atau isi semantisnya. Tadi Gunawan dah, itu deep structure-nya. Apa lagi? Tuliskan terang dunia dengan jalan kehidupan. Nyambung nggak? Oke. Siapa lagi? Damai kebenaran. Jadi terang itu bukan Yesus itu lampu gitu loh. Yesus itu obor. Aku ini adalah terang, lampu. Kalau orang nggak ngerti terang, itulah obor, lampu lah, pelita dunia. Kalau saya ngomong, akulah gembala. Sekarang dia ganti, akulah terang, akulah lampu, akulah cahaya. Benar-benar jadi lampu, jadi listrik, jadi obor. Enggak kan? Maksudnya apa? Mari tanya. Oke, berarti Yesus itulah yang memusnahkan kegelapan. Bagusnya Yesuslah yang menerangi lah ya. Menerangi. Kamu main musnah-musnah. Berarti Yesus maka disebut terang dunia. Berarti kalau Yesus disebut terang dunia, maksudnya apa? Yesuslah gelap. Itu. Nah, kata dunia apa? Deep structure-nya. Kehidupan apa?
kehidupan manusia yang penuh. Jadi yang gelap itu maksudnya apa? Kehidupan manusia yang berdosa. Jadi terang jadi nggak ada. Gelap itu karena nggak ada terang. Begitu seperti ruangan inilah. Begitu berarti dosanya gitu loh. Nah, makin paham kan? Itu namanya apa? Deep structure. Ya, berarti yang kedua Pak, dunia itu gelap. Kenapa? Karena ini masih yang tadi ya, ego emi tadi. Dunia itu gelap karena apa? Karena nggak ada. Nah, dapat kan satu lagi kan? Apa lagi? Main ini aja kok, logika. Hukum sama data dari kitab suci. Benar nggak? Dunia itu gelap karena ketiadaan terang cahaya. Benar, data kitab sucinya mana? Misalnya nanti kita lihat Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu. Tapi Yesus datang, dia mati, dan kita memperoleh keselamatan. Nah, itu data kitab suci. Gitu. Ya. Itu nanti perlu apa? Makanya deep structure kita didukung. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, apa lagi? Jadi pertama, Yesus itu berarti menerangi dunia yang gelap. Yesus. Oke? Dunia yang gelap itu maksudnya apa? Dunia yang penuh dosa. Terus apa itu? Dunia itu jadi terang karena ada cahaya Yesus. Nah, apa lagi? Dunia ini menuju pada apa tadi? Terang. Sama kayak lilin terang. Tapi kalau lilin kita ambil gelap. Jadi di mana tidak ada Yesus, ketika Yesus tidak hadir di situ, disitulah gelap. Nah, itulah disebut Yesus itu terang dunia. Ya, kita jadi gelap karena nggak ada terangnya Kristus. Jadi kita akan jadi terang kalau kita punya Kristus. Apalagi? Kita akan jadi terang kalau kita punya Yesus. Terangnya Kristus. Atau kita memiliki Kristus. Iya kan? Hah? Nih, saya udah bikin nih di halaman 223. Sebut ini poin semantis, ini maksudnya deep structure-nya ya. Nih, dunia itu karena ketiadaan dunia itu terang sebab ada cahaya Yesus yang menerangi. Dunia ini menuju manusia sebab ketiadaan cahaya Yesus atau tidak memiliki Yesus. Manusia itu terang sebab memiliki Yesus. Mereka manusia gelap akan menjadi terang jika ikut terang itu. Nah, ini kita yang mengikut aku, ya kan? Ho aku luton emoi, apa di sini katanya? Peripatese en Scotia ume ala exe tovos tesoe. Jadi mereka yang mengikut aku apa? Berjalan di dalam, tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi
memiliki terang hidup. Nah, sekarang ini, ayo, maksudnya apa ini? Kan itu bicara mengenai barang siapa mengikuti aku. Ya. Sehingga tidak mengalami oleh tidak mereka yang mengikut aku tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Nah, misalnya nih ya, saya kasih untuk kita menjadi terang, tidak lagi dalam kegelapan kan menjadi terang. Syaratnya apa? Ikut Yesus. Gitu. Jadi gini, terangnya itu cuma satu. Kita kalau mau ikut terang, kita kalau mau jadi terang, ya, kamu berjalan kemanapun, terang itu ikut kan? Karena ada lilin, saya nggak punya terang karena saya manusia berdosa. Tapi saya nggak mau ikut lilin itu. Ya udah gelap. Temanmu misalnya punya lilin, obor nih. Kalau saya ikut dia dari belakang, otomatis saya dapat terang itu, lampunya tiba-tiba mati gitu. Ya, tengah jalan tuh di hutan mana itu. Gitu. Ya, dia di belakang saya. Nah, dia kan mobil lampunya nyala. Saya mobil itu kan mau nyalip gitu. Ya, tapi karena saya mau ikut terdapat terangnya itu, ya terpaksa saya ngebut gitu. Supaya saya disinari terus gitu. Ngerti? Kita seperti itu. Benar nggak? Jadi kita tadi kan dikatakan dunia yang gelap. Dunia yang gelap itu siapa sih? Ya kamu, manusia kan. Lalu gimana kamu tuh supaya jadi terang? Ikut Yesus itu. Ikut dia. Kemanapun dia pergi, ikut. Gitu. Ngerti maksudnya? Kayak saya tulis gini. Ya, 8 lah ya. Manusia yang gelap, terang adalah syarat mutlak untuk menjadi manusia terang. Tapi terang kita itu kayak bulan, bukan terang sumber terang. Itu tetap satu. Contoh terang ya. Karena itu pancaran dari sinarnya matahari, bulan satu. Karena dia bintang. Satelit bumi itu kan bulan, hanya dapat apa? Pancaran terang dari matahari. Nah, kita itu adalah bulannya. Hanya memancarkan terangnya Yesus.
Tapi kita disebut manusia terang karena apa? Kena pancaran Yesus. Nah, itu maksudnya. Sama seperti tadi lilin itu, kita ikut lilin itu, ya kita jadi terang. Ngerti? Gitu. Tapi begitu lampu nyala, terang kita. Kelihatan maksudnya. Oke? Nah, jadi kalau dikatakan ini berarti kita gelap akan jadi terang. Syaratnya ikuti terang itu. Nah, itu kata Yohanes. Ya, kamu nggak punya sumber terang soalnya. Kamu bisa terang kalau ikut terang itu. Di sini dikatakan ikut terang itu berarti apa? Tadi kan di sini dikatakan tidak berjalan di dalam kegelapan. Maksudnya apa itu? Ini, ikut terang itu berarti Yesus berjalan. Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi dia kayak apa? Penuntun. Karena, ya kan? Coba kita Yesus jalan digelap lagi kan? Gitu. Ya kan? Nah, itulah artinya ikut itu. Jadi nih, Yesus berjalan di depan kita, kita ikut dari belakang. Nah, itu namanya apa? Deep structure. Yesus jalan di depan, kamu di belakang, jangan terbalik. Biasanya kita suka terbalik. Kita yang ngatur-ngatur Yesus jadinya. Ya kan? Padahal dia, siapa yang jadi terang ya kan? Dia nanya, lu atau gue gitu. Bukan. Oh ya, itu maksudnya mesti tetap ikut terang itu. Itu ilustrasi aja. Intinya gini, kalau kamu terpisah dari terang itu ya kamu gelap. Karena kamu nggak ada sumber terang gitu. Ada sinar rembulan di malam hari. Emang bulan itu cuma bersinar waktu malam? Enggak, siang pun dia bersinar. Cuma sinarnya bulan itu karena pancaran dari cahaya matahari. Sama, kita bisa bersinar seperti bulan, terang itu. Oke? Nah, maka terang yang kita pancarkan itu bukan terang kita, tapi terangnya gereja. Kita menjadi terang karena apa? Terangnya Kristus. Berarti terang yang kita pancarkan itu adalah terangnya Kristus, terang ilahi yang tidak tercipta itu. You see? Terang ilahi yang tidak tercipta. Kalau matahari akan terus bercahaya. Itulah kita. Kenapa kok kita bisa bercahaya? Kita adalah orang-orang yang bercahaya karena kita ikut Yesus. Ibaratnya terangnya itu kena kita. Keluar kamu putih atau hitam? Hah? Hitam.
Karena sama kayak Musa, waktu dia turun, mukanya itu kayak gimana? Itu gambaran kita dan sedang terjadi. Oke? Kamu akan memiliki terang hidup. Nah, ini artinya apa nih? Kamu tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi memiliki terang hidup. Hah? Apa artinya? Nah, terang hidup itu artinya apa? Hah? Terang hidup itu berarti membuat kita itu hidup selama-lamanya. Itu terang hidup, terang yang nggak akan apa lagi, terang yang tidak akan menuntun kita pada satu keselamatan yang kekal. Kenapa kok kamu bisa dikatakan punya hidup kekal? Ya, karena terang itu kekal. Terang itu tidak tercipta. Kalau terang matahari suatu saat akan habis. Terangnya lampu seperti ini akan habis, tidak akan binasa. Gitu. Jadi kita akan memiliki satu titik terang kehidupan. Kehidupan yang sudah diterangi oleh cahaya. Sangat menarik ya kalau kalian bisa baca kitab suci. Lalu kalian coba buat deep study apa? Deep structure-nya cari data-data di dalam kitab suci. Gitu loh. Ya. Nah, maka sekali lagi waktu kita belajar Yunani seperti kata-kata ini kita mesti pahami gini. Ya, kayak gini. Oh, ini ada dua ego emi tofa terang hidup. Nah, tapi kalau waktu kamu baca ini, kamu sudah ngerti. Oh, ini adalah aku adalah terang hidup, ini literalnya. Dapat. Aku adalah terang dunia. Nah, jadi poin-poin sintaksisnya ini, sintaktik kontennya ini, udah nggak ada masalah. Ya, begitu kalian lihat teks ini nanti kalau belajar Yunani, itu agak gampang. Artinya, kalian udah lihat ini, sudah ngerti ini. 2, 3 ini. Oke? Tapi belum selesai, masih lapisan 1. Masuk ke lapisan 2. Ya, jadi memang sampai lapisan 1. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, Fian. Kalau saya mau bertanya soal informasi soal malaikat, ya ayat-ayatnya yang sudah kami mengerti lah. Nah, nanti kalau misalkan di ayat-ayat yang membahas ya gimana? Kan yang berpengaruh pada setelah berikutnya 8, 9. Oh ya, makanya pikiran kita di structure itu tentu bisa beda-beda. Nggak mungkin sampai lari kemana-mana lah. Jadi kalau tadi aku adalah terang dunia, lalu kita ngomong Yesus adalah penjahat,
kan nggak nyambung. Kalau ngomong Yesuslah kebenaran, Yesus saja. Oke, jadi saya kira pikiran kita bisa macam-macam nih. Tapi sekali lagi nggak berhenti di situ. Makanya pikiran kita itu mesti apa? Oleh data-data dalam kitab suci. Kalau nggak bahaya nanti. Bisa ngawur, salah, terus kita nggak tahu kalau itu salah. Ya kan? Nah, maka kayak yang bertanya itu, iya, pikiran kita bisa nanti lain-lain. Akhirnya poin yang berikutnya bisa beda. Nah, harusnya tidak terlalu beda. Oleh sebab itu memang kita belajar ini kan kita maksudnya kita sih. Ya, menafsir itu berarti mencoba untuk menangkap apa sih inspirasi Roh Kudusnya loh. Lalu tetap kita mengandalkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bekerja di mana? Di dalam gereja. Makanya kita perlu baca bapak-bapak gereja. Sehingga tafsiran kita itu nggak akan, iya. Nanti pasti percaya. Kamu baca aja suci. Misalnya Paulus menjelaskan iman dengan Yakobus menjelaskan iman. Beda nggak? Aneh beda ya kan? Gitu loh. Karena memang masing-masing punya pikirannya masing-masing. Ya, Paulus punya konsep dia tentang iman, Yakobus juga punya. Tapi dua-duanya itu dituntun oleh Roh Kudus yang sama sehingga tidak bertentangan. Tapi kalau kamu baca surat Roma dengan surat Yakobus, kesannya beda banget. Beda banget. Paulus itu sangat dalam, sangat doktrinal, Yakobus sangat praktis gitu. No problem. Jadi misalnya kalau pikiranmu dengan pikiran teman lain beda, no problem. Misalnya kayak baca ini tadi ya, aku ada terang yang nomor 2. Tapi ada yang dapatnya nomor 4. Ada yang mungkin nomor 3. That's okay. Ini saya dapatnya 12 poin. Lebih pintar kalian. Ya kan? Gitu. Bisa saja. Bukan berarti ini 12 ini adalah mutlak enggak. Ya. Mungkin kalian bisa dapat lebih banyak dari saya. Gitu. Ya tergantung kalian doa, puasa dan sebagainya. Oke? Ya, nah itu satu. Yang kedua adalah kita nggak usah khawatir dulu ini salah atau benar. Sepanjang kita bisa berargumen dengan data-data yang kita pilih. Oke? Ada data dari kitab suci, ada dari lalu ini adalah kita belajar teks yang gampang-gampang dulu, jangan yang sulit-sulit. Makanya saya kasih yang gampang-gampang. Ya, kemarin ketemu Filipi 1:12 itu kebetulan yang sulit. Akhirnya saya coba tinggalkan itu dulu. Karena itu pas sekali. Saya cari yang gampang-gampang kan kemarin. Misalnya ucapan bahagia masih ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Pelajaran kita nanti kita akan pelajari banyak contoh-contoh. Contoh-contoh yang gampang, misalnya satu ayat seperti ini. Nah, nanti kita pelajari. Lalu misalnya kan panjang ya. Yang pendek-pendek aja lah. Nah, ini misalnya nih. Ya. Nah, ini contoh-contohnya di sini. Tapi sekali lagi, kita nggak selalu harus bikin seperti ini ya. Kalau memang kita udah advance. Artinya kalau kita udah expert, udah mahir, yang kayak gini-gini cukup kita tahu aja. Gitu. Kadang-kadang saya udah lihat seperti ini, udah tahu isinya, oh ya udah langsung kerjakan. Jadi saya nggak buat langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu lagi. Kita yang masih pemula ya kita belajar tahap demi tahap gitu, langkah demi langkah. Yep. Nah,
penafsiran yang memang kita combine antara langkah-langkah yang ilmiah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Sintaktik konten seperti ini bisa itu ada ilmu linguistik namanya, ya. Karena memang ada data-datanya, ada data dari kitab suci, bapak gereja, gitu. Ya toh, sehingga nggak asal apa? Nggak asal tafsir, ya. Oke, kita nanti kita masuk lagi, ya. Kita break berapa menit ya? 10 menit lah.